Geuningan seueurnya di pangker teh abdi sugan teh aya kami atau saya meyakini di atas langit pasti ada langit. Dan di atas langit juga pasti ada langit dan ada yang maha kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang di sarang channel Kopi Bodit, atau ketemu lagi bersama channel Kopi Bodit. Channel menguak suatu misteri, suatu mitos yang ada di suatu lingkungan. Kebetulan sekarang saya berada di suatu tempat, datarannya agak tinggi, cuman demi kenyamanan wilayah tempat ini belum bisa saya sebutkan. Tempat ini bersejarah. Kalau saya lihat ada sesuatu yang terlupakan, karena begitu luar biasanya cerita orang tua, termasuk orang tua saya dulu, bersejarah, sedih, suatu perjuangan yang mungkin sekarang hanya orang menilai hanya suatu tempat saja. Mengapa saya kesini? Saya hanya ingin mengingatkan, jangan sampai kita lupakan suatu tempat yang begitu luar biasa mengandung sejarah. Apalagi suatu perjuangan menumpahkan darah, tetesan air mata. Nah, di sini saya berada di tempat ini, salah satu tempat yang begitu bagi saya bersejarah, termasuk khususnya di wilayah Sumedang juga, sehingga jalannya juga disebutkan sosok pahlawannya itu. Tapi yang saya sayangkan, di Google Maps sendiri jalannya jadi berubah. Mudah-mudahan perubahan nama jalan tidak merubahkan sosok jasa para pejuangnya. Luar biasa energinya pemirsa, bercampur, entah mungkin karena saya berbicara sosok pahlawan, tapi saya mempunyai berkeyakinan sedih ada, masih bisa merasakan gitu rekaman alam tentang suasana perjuangan pada zaman pembebasan dari penjajahan, terus mungkin dari suasana dari sebelum penjajahan juga. Mungkin ini tempat menyimpan suatu rahasia juga. Kalau yang mungkin rekan-rekan yang bisa sedikit melihat atau disebut indigo, silahkan observasi sendiri saya berada di mana, karena energinya begitu luar biasa. Tapi alhamdulillah, sisi yang saya rasakan ada suatu ketenangan.
awal sih ada ada energi negatif kuat, ada, cuman ketika saya merasakan atau mungkin berbicara izin ke tempat ini untuk lebih menghayati suasana dahulu tentang penjajahan, tentang perjalanan para sesepuh, mulai sedikit berubah pemirsa. Mungkin bisa dijelaskan secara mata batin atau secara metafisika. Saya panggil kerabat saya Pak Acong. Nah ini Pak Acong. Acong. Nama Saya dulu Pak RT. Kunga Pura. Termos. Jadi kan seueurannya di pangker teh abdi sukan teh aya sasaha. Ih. Kena abdi mah panona teh naon disebut teh Ketokeun. kotokeun. Bener-bener. Gitu. Tapi biasa kebetulan kan memang personel Kobil Budit Pak Acong sendiri alhamdulillah dapat suatu sedikit banyaknya anugerah. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga, terus apa tuh disebutnya? Ya, intinya mah jelema biasa. Biasa-biasa saja. Ya, mungkin Emang ngobrol. ngobrol lah gitu ya, ngobrol. Begini Pak Acong, tempat ini sedikit terlupakan sehingga Terlupakan dalam arti segi emang baheulana tempatnya naon maksudnya tempat itu baheulana. jadi Pak Acong saya punya keyakinan entah gitunya, cuman ada cerita sesepuh bahwa tempat ini pernah menjadi suatu perjalanan dalam hal penjajahan, terus dalam rekam jejak merekam jejak dalam hal penjajahan, begitu pula dalam unsur sejarah yang ke belakang Pak Acong. Nah mungkin hanya cerita turun temurun nih Pak Acong, ini mah observasi aja Pak Acong, kan gitu kan, yang namanya cerita turun temurun bisa aja kan gitunya Pak Acong. Nah secara mudah-mudahan atas izin Allah Pak Acong bisa melihat, mungkin saya berdoa juga mudah-mudahan ada izinnya para sesepuh juga gitu. Apa yang terlihat di tempat ini Pak Acong? terlihat sama yang dirasain sama Pak RT. Nah kayak gitu sama. Untuk lebih jelasnya mungkin terhadap pejuang-pejuang mungkin sosoknya seperti apa Pak Acong? Apakah masih memakai enggak sih, masih pakaian bala masih pakaian pakaian bala zaman Walanda. zaman Belanda? Walanda emang kan di Sumedangnya pernah ya Walanda kan Ya justru terkenal oh iya betul, terkenal sehingga di bawah sana ada jalan disebutnya jalan suatu pejuang. Jahat Sebutkan hanya jalan perjuangnya Bapak Serma Muhtar. Tata zaman tos pas saya ada penjajah masuk penjajah. Saya tuh jadi sakit hati Pak Acong pas masuk Cadas Pangeran juga ya. Enggak, jalan Jepang maksudnya ke Jepang ke Belanda. Cadas Pangeran Belanda lah zaman itu lah, zaman itu. Nama Romusanya. Romusa. Ya terakhir kan ke Jepang tehnya. Ke Jepang. Cuman Pak Acong, kenapa saya kesini gitu? Setidaknya saya ingin lebih meyakini, merasakan supaya kita bisa bercerita gitu, karena kalau kita buka dalam teknologi sekarang Google Map bilang tidak dimasukkan jalan Serma Muhtarnya, yang ada jalan terusan Panjenengan. Oh iya betul Gitu. Serma Muhtar bukan di itu. Justru meninggalnya itu kata sosok sesepuh meninggalnya di jalan ini dekat sini. Lembur ya. Karena waktu penyergapan
Belanda terus jalur mungkin ya, itu jalur. jalur. Sebenarnya jalur jalan ini tuh jalur tua lah Sebenarnya jalan tua. teh jadi pertanyaan oge sih sebenarnya Belanda ka Sumedang teh tujuannya naon sih? Nah, jadi balik nanya. Sebenarnya itu naon sih tujuannya gitu. Awal mula Belanda pasti perdagangan ya, pasti perdagangan lah. Dan cuman kan mereka mempunyai paham kapital. Ya, kemungkinan ingin, kemungkinan sih, kemungkinan. Beda ingin, ya no bager gitu. cenah Belanda Banyak. Apakah di sini ada yang bager? Banyak. Di sini banyak. Bagernya tanda kutip. Banyak. Tapi noni mah sih. Di sini nggak ada noni. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada sosoknya seperti apa? Medan perang. Prajurit ya, prajurit ini apa gitu. Dan saya pun berat. Pun bahasa Belanda naon mun kita maju kan. Oh sekarang teh. Oh untuk disebutnya teh apa lagi? Bahasa Belanda baheula gitu. Kurang apal Pak Aco nah, gitu lah maksudnya komunikasinya gitu. Jadi tempat komunikasi terus di tempat kemah oge udah lama itu lah kita nuka banget nuka gambar gitu rekaman alamnya dulu tuh lubangnya kemana hutan bahasa Indonesia hutan besar hutan geledegan gitu tah ayeuna sote rame baleungan teh gitu terus nya lebih ke komunikasi zaman baheula sih kumaha gitulah maksudnya jika kita ayeuna gitu ngobrol tapi diskusinya masalah tentang besok kumaha gitu perang gitu tah menguasai lah itu namanya menguasai daerah gitu. Nah dirinya teh aya mata-mata gimana apa ya maksudnya di dia teh aya mata-mata kita misalnya ibana ya teh ya tentara gitu tah nuker ngarumpul teh aya nu mata-mata gitu di luhur rangkal teh pasukan katak naon disebutna gitu teh hantunya pasukan hantu pementai itu terlihat sama matanya gerilya juga nu kitu gitu jadi aya tuh kan di ditu ieu nama urang teh gitu bangsa urang teh di ditu gitu cek asarabat cek kolot teh kan itu tuh di naon sih gitu dah emang geus apa maksudnya ya Belanda ada gitu. Tapi apakah benar Bapak Samarema Muhtar itu meninggalnya di jalan gedung sana belakang ya gedung cerita mah gitu Pak Acong cerita mah kan sedang melucuti senjata lah mengambil senjata gitu terus ada yang ngumpet di tumpukan mayat mungkin di tumpukan mayat atau di bawah mobil cerita. Oh berarti nggak saya jalan ya memang berarti kan jalan kita ini tuh jalan tua gitu. dari dulu tiba lagi nggak saya nungguin bikin cari tahu lain orang sih kumaha beda di cerita sudah tong diceritakeun di dia eta mah beda di jelema tong diceritakeun kumaha eta mah lain bagian gan bagian sepuh gitulah intinya mah jadinya lebih menyikapina nyeker ayeuna we zaman ayeuna kumaha si urang menghargai sosok pejuang gitu dengan cara zaman sekarang dengan pemikiran zaman sekarang gitu kan dulu kan permasalahannya juga yang diobrolkan beda dengan zaman sekarang gitu. Nah untuk menyikapi zaman dahulunya zaman sekarang dengan cara zaman sekarang paham bener maksud paham nah gitu. Terus Pak Acong tolong mungkin nggak tempat ini tapi saya merasakan ada alur perjalanan kerajaan juga Pak Acong. Ada jauh ada jauh cuman jauh maksudnya
peradabanana gitu. Peradabanana sebelum ada Belanda menyerang negara api. sebelum eta ada, cuman yang mungkin kesininya mah ada zaman Sumedang Larang. Nah itu sebelum Sumedang Larang juga ada, bukan cuman lebih suasananya lebih mencekam daripada ke zaman Belanda lah, maksudnya gitu. Dulu tuh saya perjalanan tetep ke tempat jelasan kan mau mungkin meureun di aranan Cilembur mun eueuh sejarahna kan gitu kan. Yang gitu kan. Kan kebanyakan di Sumedang kan kayak gitu ya. Misalkan aya kolot di sepuh ya kan gitu kan caritananya ke hiji daerah ieu duh itu jigana naon enakeun celetuk ra jadi eta gitu kan. Menurut pengetahuan saya gitu, pendapat saya kayak gitu perjalanan. Terus di belakang juga ada waktu kita syuting sama Mang Eep, nah di situ perjalanan sama jadi terus kan di sana juga ada makam kan can kadinya orangnya banyak banyak, jadi banyak perjalanan di luar tulisan lah ya sih, tak sulit lah begitu, sulit mengakui lah. Nah, sulit ini mah jadi hanya pendapat kita ya, hanya pendapat kita, cuman terserah ya mereka percaya atau enggak, percaya maunya, cuman tidak memaksa untuk percaya juga. Ada suatu perjalanan yang belum terceritakan, banyak. Terus ada yang tidak untuk diceritakan dan ada juga yang dirahasiakan ya. Banyak juga tuh. Nanti mah kita bawana 2 atau 3 yang bisa lihat gitu kan. Jadi pangakur-ngakur ya, namun cek Sunda mah gitu kan. Jadi nabi sing namun cek dia mah akon ngaku kan gitu. Jadi pakur-akur bener tuh udah omongkeun teh gitu kan, betul atau tidak yang dibicarakan, sama atau tidak. Udah tidak. Oh, dia ada dong. Kan belum ada sponsor, Pak Acong. Biasa kata orang di tempat ini tuh atau nongkrong di sini tuh apalagi malam-malam, Pak Acong, saya kejadian pasti ada. Iya. Ada beberapa orang. Woi, enggak apa-apa Pak Acong, ini disebutin. Langsung di tempatnya. Ya mungkin kita mah hanya silaturahmi untuk mengenang jejak perjalanan, cuman ya gitu deh. Ya gitulah intinya nama ada di mana-mana aja pasti aya hal muter katingali mah kurangin napas katingali, tapi di mana-mana bisa napas yang kasar gitu. Wah, gitu kan benar, napasnya aya angin teh aya tapi teka tingali tapi aya minta rasa. Ada satu mitos Pak Acong macam yang perlu diluruskan atau perlu diobservasi. Ada seseorang kemungkinan kebetulan bisa ketika tidak sengaja ke tempat ini tuh ada, apakah itu pertanda, maksudnya kan kalau simbolisasi pertanda nggak apa-apa ya Pak Acong ya. Apakah itu memang pertanda atau apa juga, kayak ada mitos lah, jadi ada suatu cerita gitu. Melihat sosok di tempatnya mah sosok burung, tapi banyak. Jadi seluruh lingkungan itu banyak burung, dataran teh. Terus apa sebenarnya itu? Burung naon heula? Burung apa ya? Maksudnya kejadiannya sore, siang atau kumaha? Malam. Tapi banyak burung. Ini pertamanya kelihatan satu, dua gitu. Pas dilihat jadi banyak Pak Acong di tempat ini tuh. Itu tuh sosok
sebutlah sosok gaib, apakah sosok buruk gitu? dan aya nu hiji ngomandoan gitu. Oh, terbawa. Terus aya tempat ini lomba naik suka maut Di sini sosok lomba 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 baruncul mulai baruncul teng 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 mulai katarina berupa apa aja Pak? Bisa komunikasi dijelaskan bahwa ya orang kan di dia silaturahmi nama tempat kan yang bisa kita ganggu yang kurang kan orang teh sesama makhluk gusti itu kan ya itu sama tak orang kita di aku maraneh teh gitu kan maksudnya sinergi lah, sinergi gitu, maksudnya mah kadinya gitu maksudnya mah sinergi langsung ya, langsung kerasa ya. Kada lumayan gitu. Sebenarnya mah alusnya spot mah bali itu sendiri yang modal mah kebetulan itu kan cuman yang mungkin lain waktu lah ada beberapa hal-hal yang tidak boleh untuk dibicarakan juga gitu. Di sini teh jangan ya mungkin lo bisa ningali mapai observasi sorangan gitu tipenya oke. Nah kami atau saya meyakini di atas langit pasti ada langit dan di atas langit juga pasti ada langit dan ada yang maha kuasa gitu. Jadinya benar, santuy benar santuy sesungguhnya tempat ini nyaman Pak Acong, sesungguhnya cuman orangnya tewani lamun sorangan dari Koreamnya tewani merek naon deui oge di bener Pak Acong mun sorangan gitu sorangan aja gitu tadi merek naon Korea kajian kena ngaliwat tadi itulah itu ke mana itu muter daripada ngaliwat tadi gitu. Jadi eta mungkin jadi stigma atau pemikiran masyarakat jadi numawa ini terbengkalai dan terlupakan tuh kayak gitu mungkin kemungkinan itu kan perubahan zaman juga Pak Acong gitu dalam misalkan iya cara angin meureun da pasti ngaliwat tadi gitu yang ya Pak Acong salah satu pembuktian nya Pak Acongnya salah satu pembuktian bahwa jikalau kita ke suatu tempat tata krama bahasa Pak Acong, tata krama bahasa dipakai nya ibarat kita namu lah namu orangnya kesini kan Acong kan kamu ke rumah Pak Odi kudu kumaha alhamdulillah lah sampai menit berapa ini di tempat ini alhamdulillah tidak ada ya secara fisik lah gitu ya secara fisik nggak ada gangguan seperti orang-orang bicarakan gitu Pak. Ini awal niat lah awalnya mungkin jadi tidak ada kata-kata apapun atau kita untuk menantang atau tidak cuma hanya ingin ngobrol tapi dengan tempat mengenahan kita tanya kelebihan kopi bukan kelebihan artinya memang keistimewaan kopi beuri memang kieu watakna anjing yang anu hara-haraeun gitu ngobrol di tempat anu hara-haraeun cek batur lah kan gitu nya cek batur tapi alhamdulillah gitu alhamdulillah penampilan dan penerimaan tuh beda-beda setiap orang kayak gitu kok naler ngidul tah geus ngobrol keur ayeuna mah naon atunya orang ngobrolkeun kelahiran we atuh tanah kelahiran Sumedang tanah kelahiran orang kan di Sumedang kumaha sih Sumedang teh si ngobrol eta bangga anjing dia langsung bangga kumaha sudah bangga teh dari eus itu bahasa Sunda kapan jeung gapura mah lah gitu kan kieu suatu kebanggaan Sumedang
puseur budaya Sunda kan, Sumedang puseur budaya bangga, dan emang eta diakui. Kalau itu kayak ada pertemuan antara budaya seluruh Nusantara kan teh. Di Sumedang kan, di Keraton Sumedang kan. Di Keraton Sumedang. Tapi tak apa ngobrol ke naon wae eta. Teu apa tuh. Maksudnya orang wargana jadi bangga we lah. Orang wargana tak apal gitu. Muncul orang mah bewara ge atau kumaha gitu. Bewara mah entos Pak. Oh, entos urangna berarti salahnya. Kan cuman waktu itu kan Covid Pak Cong. Ya Oh. mungkin bercerita tentang ajang silaturahmi lebih mempererat lah. Terus para kerajaan Nusantara kedepannya mau dibawa ke arah kemana? Apa di Sumedang? Ya. Apa di Sumedang? Entah kebagiannya di Sumedang, Oh, di rolling. di rolling entah, Oh. ya, entah, Oh. kan gitu nya, entah kebagian di Sumedang, cuman Loba. cara diri pribadi mah geus waktuna di Sumedang, Gitu. geus waktuna di Sumedang, entah itu terstrukturna seperti kumaha, cuman pada waktu itu teh geus waktuna di Sumedang, Kunci sebenarnya. wancina di Sumedang. Kumaha banggana teh Sumedang teh ka Sumedang teh banggana naon. Teu eusna naon. Bangga mah hese lamun di Sunda mah. Bener teu? Hese, Bangga kan hese. Lain bangga teh hese gitu kan ya. Bahasa Sunda memang luar biasa. Tak gitu dari euslin deh. Eus eus mah tah. Urang teh bunga. Pertama bangga di Sumedang, banyak statement orang nih ya, bukan kita mengeluarkan statement, Ya. banyak statement orang mengatakan dan mengakui bahwa mengapa orang lain bilang itu Sumedang itu sepuh, Oh, ya. kolot Ka Sumedang katanya. teh. Kenapa ada yang kolot, ada yang kakak, terus ada yang cikal bakalnya dulunya memang di Sumedang. Oh, loba we sejarah teh nya, loba versinya. Jadi nu bener nu mana? Awalnya kan statement orang, Bener. orang kan teu apa Pak Cong. Nah ketika bercerita ke para tokoh, wah luar biasa versi-versi Sumedang, Loba banyak versi-versi Sumedang, bisa. banyak. Nah, orang mah darek nanya we tuluy. Boleh bagian ditanya, tapi ampura mau secara mata itu saya bertanya. Tenana orang mah yang nanya tentang itu tah sejarah Lingga. Nah, buat aya Lingga di Sumedang. Memori saya teh lemot Pak Cong, sudah baca tapi lemot Pak Cong. Maksudnya kan pas zaman Belanda eta teh pas saya tahu Acong mah eta teh zaman Surya Atmaja, Pangeran Surya Atmaja kalau nggak salah. Itu dibangunnya Lingga itu bentuk bahwa penghargaan atau Belanda juga mengakui bahwa dulunya Sumedang itu ada kerajaan. Ya. Iya. Aing nanya, aing nu ngajawab. Pancingan itu begitu hebat Pak Cong. Ibarat gitu, cenahnya Benar. cek baheulana, tapi tak apal. Da bukuna oge eueuh. Aya Di mana? S2 ge di Sumedang, S2 Sunda ge kudu ka Belanda. asli Sok teangan di cenah kade cenah kene orangnya cek cenah yang S2 teh jurusan bahasa Sunda cenahnya urang mah teh nyaho eta mun tidak can pernah sekolah jadi S1 S2 jadi ke Belanda. jadi lebih ke Sumedang, kecintaan ke Sumedang ketika ngobrol salah satu seputar bercerita Sumedang, kebanyakan Bahwa teh bahasa Sunda teh aya disebutnya bahasa naon sebelumnya teh bahasa Sunda teh Sangsekerta katanya tulisan Sangsekerta tulisan Sunda ini jadi orang itu bisa bahasa Sunda juga bisa orang apa nih kagerus ku zaman Pak Cong lebar maksudnya gitu. Entah memang orang nu keduanya memang nu keduaan, cuman orangnya nepikeun ke kelas SMA itu diajar bahasa Sunda teh kode dan saya waktu SD mah Pak Cong nggak diajarkan sama sekali. Wah,
aya pupuh diajar ai pupuh mah nu karadi tuh mah Sunda bahasa Sunda diajar ngan nulis henteu nulis mah henteu nya emang nulis mah henteu nulis mah henteu kan cuma bahasa na aya bahasa Sunda emang pelajaran aya kan cuma nulis mun teu salah mah henteu mun teu salah nya kode sih gitu gitu teknologi jadi Pak Cong ngobrolin tentang Sumedang kok ujung-ujungnya ngobrolin tentang diri pengabdian diri terus sebutlah silih asuh harahayuan gitu ya tata bahasa nah seperti kumaha jadi lebih mengenalkan kurang ke diri sendiri kan aya bahasa boleh bejakeun bejakeun samemeh urang apal kan di bedaan teh kudu apal heula ka diri nah eta Pak Cong gitunya lain bener Pak Cong nah gitu jadi meh naon meh teh salempang urang gitu wah kan ditunda panjang euy geus cukup jadi tutup Pak Cong segitu di beberapa orang gitu ngobrol ke beberapa orang sebelum ngobrol tentang sejarah Sumedang tuh awalnya pasti ngobrolin tentang pengenalan diri jadi diceritakan teh ngaji diri lah sebutnya ngaji diri nah itu satu kebanggaan mungkin perbedaan entah seperti apa kultur seperti itu ya sama pembahasannya di lain episode lah siap nanti kita bahasnya aya nama bahas sekitar terus beres lah ngabahas Sumedang ngabahas naon deui wae ya nah gitunya dari ngebahas curi gue liur ke siralah maksud teh tidak orang teh hirup kan geus ngabahas hirup we mudah-mudahan aya komen Pak Cong amin komennya mudah ngobrol lah di anu siap gas ke siap lah ngobrol kayaknya kamu untuk belajar mah luar biasa iya nama badanannya obrolan orang sharingnya pokoknya ya mah ngobrol biasa jadi awalnya sih awal keresahan liatin Google Map nya Pak Congnya ini hanya untuk sedikit mengingatkan ya tuh ya mudah-mudahan kedepannya untuk bisa diperbaiki teh dalam segi tatanan misalkan ditata deh lah nah kan eta mah lain masyarakat nu khususna gitu aya bagianna deui kan anu leuwih ahli gitu kasana kita sebagai anak ololeho teu bodo-bodo acannya teu bodo-bodo acan resah kok aduh nah gitu disayangkan karena perjuangan memang hanya sebuah jangan nama lupakan sejarah jangan lupakan sejarah asli makanya orang nggak mau jasa-jasa pahlawan ya sok tutup alhamdulillah sedikit banyak obrolan di suatu tempat mudah-mudahan ada komen lagi atau saran untuk kita bisa ngobrol lagi di mana gitu bantuan ide khususnya di wilayah Sumedang di tempat-tempat yang mungkin ada kisah atau kisah mitos tentang sejarah apapun itu insya Allah lah ya Pak Cong tong hilap di subscribe di like di komen sampurasun kalau itu asal ngadurukan mana nih kita sebelahan bro ini tugasnya kita